Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di langit jiwa, tempat di mana hati yang lelah menemukan tenangnya dan jiwa yang rindu menemukan arah pulangnya. Di sini, kita belajar mengenal arti kehilangan, mendengar kembali bisikan lembut dari Allah, dan menyadari bahwa setiap detik hidup hanyalah perjalanan pulang kepadanya. Mari bersama, kita tenangkan hati, bukan untuk melupakan dunia, tapi untuk mengingat siapa tujuan akhirnya. Setiap waktu yang kita jalani bukanlah kebetulan. Tidak ada detik yang berjalan tanpa maksud, tidak ada hari yang berlalu tanpa pesan. Namun seringkali kita terlalu sibuk hidup, sampai lupa untuk mendengar apa yang ingin Allah sampaikan melalui waktu itu sendiri. Kita menyebut hari ini biasa saja, padahal bisa jadi hari ini adalah titik balik yang akan kita kenang bertahun-tahun ke depan. Kita menganggap suatu masa sebagai masa sulit, tanpa sadar bahwa justru di sanalah Allah sedang membentuk hati agar lebih kuat dan lebih dekat kepadanya. Ada waktu menunggu yang melelahkan, ada waktu kehilangan yang menyakitkan, ada waktu bahagia yang menenangkan, dan ada waktu jatuh yang membuat kita bertanya tentang diri sendiri. Semua waktu itu datang silih berganti, membawa rasa yang berbeda, namun semuanya berasal dari satu sumber yang sama, kehendak Allah yang maha bijaksana. Sayangnya, kita sering hanya ingin waktu yang mudah. Kita ingin cepat berhasil, cepat bahagia, cepat sembuh, dan cepat sampai, padahal Allah tidak sedang menilai seberapa cepat langkah kita, melainkan seberapa lurus arah hati kita dalam menjalani setiap waktu. Narasi ini bukan untuk menghakimi, bukan pula untuk menggurui. Ia hadir sebagai teman duduk di keheningan, sebagai pengingat lembut bahwa hidup tidak sesederhana hitam dan putih, dan iman tidak selalu terasa kuat setiap hari. Jika hari ini hatimu lelah, jika pikiranmu penuh, dan jika hidup terasa berjalan tanpa kejelasan arah, mungkin bukan karena engkau tersesat. Bisa jadi engkau sedang berada di salah satu waktu yang Allah pilih untuk berbicara kepadamu. Waktu memiliki bahasa yang tidak selalu berupa kata. Kadang ia berbicara lewat penundaan, kadang lewat kehilangan, kadang lewat kesendirian, dan kadang lewat kegagalan. Namun hanya hati yang tenang yang mampu menangkap pesan-pesan itu. Melalui rangkaian narasi ini, kita akan berjalan perlahan menelusuri setiap fase waktu. Bukan untuk melawan takdir, tetapi untuk memahaminya. Bukan untuk menuntut jawaban instan, tetapi untuk belajar ridha dan berserah. Tidak ada satupun segmen dalam hidupmu yang sia-sia. Bahkan waktu yang paling gelap pun menyimpan cahaya jika kita mau bertahan dan mempercayai Allah di dalamnya. Maka tenangkan hatimu, tarik napas perlahan, dan izinkan dirimu menyelami narasi ini. Karena bisa jadi, di antara kata-kata yang akan kau dengar, ada satu kalimat yang sedang Allah siapkan khusus untukmu hari ini. Waktu bukan sekadar detik yang berjalan. Setiap waktu memiliki rahasianya sendiri, bukan sekadar pergantian siang dan malam, bukan hanya jarum jam yang terus berputar tanpa makna. Waktu adalah makhluk Allah yang hidup dalam ketetapannya. Ia berjalan membawa pesan, membawa takdir, membawa pelajaran yang seringkali tidak kita sadari. Karena terlalu sibuk mengejar dunia, kita sering mengeluh waktu terasa cepat, padahal bukan waktu yang berlari. Kitalah yang lalai memaknainya. Allah bersumpah dengan waktu dalam Al-Quran, sebuah isyarat bahwa waktu bukan perkara remeh. Wal ashr, demi masa. Sumpah ini bukan sekadar penguat kata, tetapi peringatan bagi manusia bahwa dalam waktu tersimpan nasib, kerugian, dan keselamatan. Setiap detik yang berlalu tidak pernah kosong. Ia mencatat siapa yang bersabar, siapa yang lalai, siapa yang menggunakan waktunya untuk taat, dan siapa yang menukarnya dengan dosa. Ada waktu di mana hati terasa lapang tanpa sebab yang jelas, dan ada waktu di mana dada terasa sesak meski hidup terlihat baik-baik saja.
Itu bukan kebetulan. Ada rahasia Allah di balik setiap rasa. Waktu tertentu Allah pilih untuk menguatkan hamba-Nya, dan waktu lain Allah gunakan untuk menguji keikhlasan, kesabaran, dan ketundukan manusia kepada takdirnya. Manusia sering ingin semua berjalan sesuai rencananya. Ingin cepat berhasil, ingin doa segera terkabul, ingin luka cepat sembuh, namun Allah Maha mengetahui kapan waktu terbaik untuk memberi dan kapan waktu terbaik untuk menahan. Apa yang kita anggap terlambat seringkali justru adalah bentuk kasih sayang Allah agar kita siap menerimanya tanpa sombong dan tanpa lupa diri. Waktu pagi memiliki rahasia semangat dan harapan. Allah menurunkan keberkahan di waktu subuh bagi mereka yang bangun dengan niat mencari ridha-Nya. Tidak sedikit perubahan hidup besar dimulai dari doa sunyi di waktu fajar saat dunia masih terlelap dan hanya ada hamba dan Tuhan-Nya. Namun banyak yang menyia-nyiakan waktu ini, tidak sadar bahwa rahmat Allah sedang dibuka lebar. Waktu siang membawa rahasia perjuangan. Di sanalah manusia diuji dengan kesibukan, ambisi, dan pilihan-pilihan kecil yang menentukan arah hidupnya. Apakah ia tetap jujur ketika ada kesempatan berbuat curang? Apakah ia tetap mengingat Allah ketika dunia memanggilnya dengan janji materi? Rahasia waktu siang adalah tentang konsistensi iman di tengah hiruk-pikuk dunia. Waktu sore menyimpan rahasia kelelahan dan refleksi. Saat matahari mulai condong, Allah seakan mengingatkan bahwa segala sesuatu akan berakhir. Kuat di pagi hari belum tentu kuat di sore hari. Disinilah manusia belajar bahwa istiqamah lebih berat daripada memulai. Banyak yang jatuh bukan karena tidak mampu memulai, tetapi karena lelah menjaga niat. Waktu malam adalah rahasia paling dalam. Gelapnya malam bukan untuk ditakuti, tetapi untuk didekati. Allah mendekat pada hamba-Nya di sepertiga malam terakhir, menawarkan ampunan, menawarkan pengabulan doa, menawarkan keintiman yang tidak bisa dirasakan di waktu lain. Namun hanya sedikit yang menyadari bahwa malam bukan sekadar waktu istirahat, melainkan waktu penyembuhan jiwa. Setiap fase hidup pun memiliki waktunya sendiri. Ada waktu kanak-kanak yang penuh kepolosan, waktu muda yang penuh gejolak, waktu dewasa yang syarat tanggung jawab, dan waktu tua yang penuh penyesalan atau ketenangan. Semua fase itu menyimpan rahasia yang berbeda, dan tidak ada satu pun yang bisa diulang. Sekali terlewat, ia hanya tinggal kenangan dan penyesalan. Maka siapa yang memahami rahasia waktu, ia tidak akan tergesa-gesa dalam meminta, tidak putus asa dalam menunggu, dan tidak sombong ketika diberi. Ia tahu bahwa Allah bekerja dalam waktu, bukan di luar waktu. Dan ketika sesuatu belum terjadi, ia yakin bukan karena Allah lupa, melainkan karena waktunya belum tiba. Waktu menunggu, rahasia Allah dalam penundaan. Ada waktu di mana doa telah lama terucap, air mata telah jatuh berkali-kali, namun jawaban belum juga datang. Disitulah banyak hati mulai lelah dan bertanya, mengapa Allah diam? Padahal sesungguhnya Allah tidak pernah diam. Dalam waktu menunggu, Allah sedang bekerja dengan cara yang tidak bisa dilihat mata, namun dirasakan oleh jiwa yang mau bersabar. Penundaan bukanlah penolakan. Rahasia besar waktu menunggu adalah Allah sedang menyiapkan dua hal sekaligus, menyiapkan apa yang kita minta dan menyiapkan diri kita agar pantas menerimanya. Sebab tidak semua kebaikan aman jika diberikan terlalu cepat. Ada nikmat yang jika datang sebelum waktunya, justru berubah menjadi ujian yang menghancurkan. Manusia sering mengira ia siap, padahal Allah tahu hatinya masih rapuh. Ia ingin rezeki besar, tetapi kesabarannya kecil. Ia ingin kedudukan tinggi, tetapi keikhlasannya belum matang. Maka Allah menunda, bukan untuk menyiksa, melainkan untuk melindungi. Waktu menunggu adalah waktu pembentukan jiwa yang paling sunyi, namun paling berharga. Dalam penantian Allah mengikis ketergantungan manusia pada selainnya. Ketika semua jalan terasa tertutup, ketika tidak ada lagi tempat bersandar, saat itulah hati belajar bersujud dengan sebenar-benarnya. Banyak doa paling jujur lahir bukan dari kelimpahan, tetapi dari keterdesakan.
yang membuat manusia benar-benar sadar bahwa ia hanyalah hamba. Ada rahasia cinta Allah dalam waktu yang terasa lambat. Allah ingin hambanya sering datang, sering mengetuk pintu langit, sering menyebut namanya. Jika semua doa langsung dikabulkan, mungkin manusia hanya akan mengingat Allah saat membutuhkan, lalu melupakannya setelah keinginan terpenuhi. Penundaan mengajarkan hubungan, bukan sekadar transaksi. Waktu menunggu juga mengajarkan keikhlasan yang sesungguhnya. Apakah kita berdoa karena ingin hasil atau karena ingin dekat dengan Allah? Apakah kita taat karena berharap balasan cepat atau karena sadar bahwa Allah layak ditaati meski belum memberi apa yang kita minta? Rahasia ini hanya terbuka bagi hati yang mau jujur kepada dirinya sendiri. Tidak sedikit orang yang justru berubah menjadi lebih lembut, lebih rendah hati, dan lebih peka setelah melewati masa menunggu yang panjang. Mereka yang pernah lama ditahan oleh Allah biasanya lebih memahami arti syukur ketika akhirnya diberi. Mereka tidak mudah sombong karena tahu betapa rapuhnya diri tanpa pertolongan Allah. Namun ada pula yang gagal memahami rahasia ini. Mereka menjadikan penantian sebagai alasan untuk menjauh, bukan mendekat. Mereka berhenti berdoa, berhenti berharap, dan perlahan hatinya mengeras. Bukan karena Allah tidak memberi, tetapi karena mereka memilih menyerah sebelum waktunya tiba. Padahal setiap detik menunggu tercatat sebagai ibadah jika disertai kesabaran dan husnuzan. Setiap doa yang belum dijawab bukan hilang, melainkan disimpan. Bisa jadi Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, atau menahannya untuk hari ketika kita paling membutuhkannya, hari yang belum kita ketahui sekarang. Maka jika hari ini engkau masih menunggu, jangan merasa tertinggal. Bisa jadi Allah sedang menjadikanmu kuat, bukan cepat. Sebab apa yang datang tepat waktu menurut Allah akan selalu lebih indah daripada apa yang kita paksa datang menurut keinginan kita sendiri. Waktu kehilangan, rahasia Allah di balik rasa sakit. Ada waktu dalam hidup ketika sesuatu yang kita genggam erat tiba-tiba diambil. Bisa berupa orang yang kita cintai, kesempatan yang kita harapkan, atau keadaan yang selama ini memberi rasa aman. Kehilangan datang tanpa izin, tanpa aba-aba, dan seringkali meninggalkan luka yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Namun di balik rasa sakit itu, tersembunyi rahasia Allah yang hanya bisa dipahami oleh hati yang mau bersabar. Manusia cenderung mengira bahwa kehilangan adalah tanda kebencian Allah, padahal seringkali justru sebaliknya. Allah mengambil bukan karena ingin menyakiti, melainkan karena Dia Maha mengetahui apa yang tidak lagi baik untuk terus kita genggam. Ada hal-hal yang, jika tetap berada dalam hidup kita, justru menjauhkan kita darinya tanpa kita sadari. Dalam waktu kehilangan, Allah sedang membersihkan hati dari ketergantungan yang berlebihan pada makhluk. Ketika sandaran dunia runtuh satu persatu, jiwa dipaksa untuk kembali bersandar hanya kepada Allah. Inilah rahasia terbesar kehilangan, mengembalikan arah cinta yang sempat tersesat kepada sumber cinta yang sejati. Tidak semua kehilangan langsung bisa dimengerti. Ada luka yang butuh waktu panjang untuk sembuh, ada tangis yang tidak langsung reda meski doa telah dipanjatkan. Allah tidak meminta hambanya untuk kuat seketika, tetapi Dia meminta agar hati tetap terhubung kepadanya, meski dalam keadaan paling rapuh. Kehilangan juga mengajarkan makna ikhlas yang sesungguhnya. Ikhlas bukan berarti tidak sedih, bukan pula berarti tidak menangis. Ikhlas adalah menerima bahwa apapun yang datang dan pergi tetap berada dalam kendali Allah. Hati boleh terluka, air mata boleh jatuh, tetapi iman tidak boleh runtuh. Seringkali setelah kehilangan, Allah membuka pintu pemahaman yang sebelumnya tertutup. Kita menjadi lebih peka terhadap penderitaan orang lain, lebih lembut dalam berbicara, dan lebih berhati-hati dalam mencintai. Luka menjadikan jiwa matang, dan kesedihan mengajarkan kebijaksanaan yang tidak bisa dipelajari dari kebahagiaan semata. Ada rahasia lain dalam waktu kehilangan. Allah sedang mengosongkan ruang. Ruang yang tadinya dipenuhi oleh sesuatu yang fana
agar bisa diisi dengan kehadirannya atau dengan kebaikan yang lebih kekal. Namun ruang kosong itu sering terasa menyakitkan sebelum akhirnya terasa menenangkan. Banyak orang baru benar-benar menemukan Allah setelah kehilangan segalanya. Bukan karena sebelumnya Allah jauh, tetapi karena hati terlalu penuh untuk merasakan kehadirannya. Ketika dunia berkurang, cahaya Allah justru menjadi lebih jelas terlihat. Jika hari ini engkau sedang berada dalam waktu kehilangan, jangan terburu-buru meminta luka itu hilang. Mintalah agar Allah mengajarkan makna di baliknya. Sebab ada pelajaran yang hanya bisa diajarkan melalui air mata, dan ada kedekatan dengan Allah yang hanya lahir dari kesedihan yang dipeluk dengan sabar. Kelak, pada waktu yang telah Allah tentukan, engkau akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa kehilangan itu bukan akhir, melainkan awal dari versi dirimu yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih dekat kepada Allah. Rahasia waktu kehilangan adalah menjadikan hamba kembali pulang. Waktu kebahagiaan, ujian halus di balik nikmat. Ada waktu dalam hidup ketika segalanya terasa ringan. Doa terasa mudah, senyum hadir tanpa dipaksa, dan hati dipenuhi rasa syukur. Inilah waktu kebahagiaan, waktu ketika Allah melapangkan hidup seorang hamba. Namun sedikit yang menyadari bahwa kebahagiaan pun memiliki rahasianya sendiri. Ia bukan hanya anugerah, tetapi juga ujian yang paling halus. Ujian dalam kesedihan terlihat jelas, tetapi ujian dalam kebahagiaan sering tersembunyi. Ketika hidup terasa cukup, manusia perlahan berhenti memohon. Ketika segalanya berjalan lancar, doa-doa mulai dipersingkat. Bukan karena lupa sepenuhnya, tetapi karena merasa aman. Disinilah hati diuji, apakah ia tetap bergantung kepada Allah atau mulai bergantung pada nikmatnya. Allah memberi kebahagiaan untuk melihat bagaimana seorang hamba bersyukur, bukan sekadar dengan ucapan, tetapi dengan sikap hidup. Apakah nikmat menjadikannya lebih rendah hati, atau justru lebih merasa tinggi? Apakah kelapangan membuatnya lebih dermawan, atau justru semakin takut kehilangan sehingga enggan berbagi? Banyak hati jatuh bukan saat sedih, tetapi saat bahagia. Mereka lupa bahwa apa yang ada di tangan bukan milik mereka selamanya. Rahasia waktu bahagia adalah mengingatkan bahwa semua yang indah di dunia ini bersifat sementara, dan hanya Allah yang kekal. Kebahagiaan yang tidak dijaga dengan iman bisa berubah menjadi kelalaian. Dalam waktu lapang, Allah melihat apakah hambanya masih menjaga salat dengan khusyuk, masih meluangkan waktu untuk Al-Quran, dan masih memiliki rasa takut untuk berbuat dosa. Sebab iman yang kuat bukan hanya bertahan dalam kesempitan, tetapi tetap hidup dalam kelapangan. Ada orang yang justru lebih dekat kepada Allah saat hidupnya sulit dan menjauh ketika hidupnya mudah, bukan karena Allah berubah, tetapi karena manusia yang lalai. Maka rahasia waktu kebahagiaan adalah menjaga kesadaran bahwa semua ini bisa diambil kapan saja tanpa harus menunggu peringatan. Kebahagiaan yang sejati bukanlah yang membuat hati lupa daratan, tetapi yang membuat hati semakin tunduk. Ketika senyum diiringi istighfar, ketika tawa disertai syukur, dan ketika keberhasilan membuat sujud semakin lama, itulah kebahagiaan yang aman, kebahagiaan yang diridai Allah. Allah tidak melarang hambanya untuk menikmati nikmat dunia, namun Allah mengingatkan agar nikmat tidak menguasai hati. Dunia boleh berada di tangan, tetapi tidak boleh menetap di dada. Waktu bahagia menguji siapa yang mampu menikmati tanpa diperbudak. Jika hari ini engkau sedang berada dalam fase bahagia, jangan merasa semuanya telah selesai. Justru disitulah engkau perlu lebih waspada. Perbanyak syukur, perbanyak sedekah, dan perbanyak doa agar nikmat tidak berubah menjadi istidraj, pemberian yang menjauhkan tanpa disadari. Sebab rahasia terbesar waktu kebahagiaan adalah ini. Nikmat yang dijaga dengan iman akan mendekatkan kepada Allah, sedangkan nikmat yang dinikmati tanpa kesadaran bisa menjadi hijab yang paling indah namun paling berbahaya. Waktu kegagalan,
saat Allah membangun jiwa yang runtuh. Ada waktu dalam hidup ketika semua rencana jatuh berserakan. Usaha yang telah diperjuangkan tidak membuahkan hasil. Harapan yang dijaga dengan doa justru berakhir kecewa. Kegagalan datang membawa rasa malu, putus asa, dan pertanyaan tentang nilai diri. Namun di balik reruntuhan itu, Allah menyimpan rahasia pembangunan jiwa yang tidak pernah sia-sia. Manusia sering mengukur dirinya dari keberhasilan, bukan dari ketundukan. Ketika gagal, ia merasa tidak berguna, merasa tertinggal, bahkan merasa tidak dicintai Allah. Padahal kegagalan bukan penilaian akhir, melainkan jeda yang Allah berikan agar manusia berhenti sejenak dan melihat kembali arah langkahnya. Allah menjatuhkan bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk merendahkan hati yang mulai meninggi. Ada kesombongan halus yang hanya bisa dihancurkan oleh kegagalan. Ada rasa merasa mampu yang hanya bisa dilembutkan dengan rasa tidak berdaya. Dan di sanalah jiwa belajar kembali makna tawakal yang sebenarnya. Dalam waktu gagal, Allah mengajarkan bahwa hasil bukan sepenuhnya urusan manusia. Tugas manusia adalah berusaha dengan jujur dan sungguh-sungguh, sedangkan hasil berada dalam genggaman Allah. Ketika usaha tidak berbuah seperti yang diharapkan, bukan berarti Allah tidak adil, tetapi karena Allah sedang menyiapkan hasil yang berbeda, yang lebih aman bagi iman. Kegagalan juga membersihkan niat. Ia menguji, apakah kita berjuang karena Allah atau karena ingin dipuji manusia. Banyak yang berhenti melangkah, bukan karena tidak mampu, tetapi karena niatnya runtuh ketika pujian tidak datang. Disinilah rahasia waktu gagal terbuka. Allah sedang memurnikan tujuan hidup seorang hamba. Tidak sedikit orang besar yang justru lahir dari kegagalan yang menyakitkan. Namun, yang menjadikan kegagalan itu bermakna bukan kecerdasan semata, melainkan kesediaan untuk kembali bersujud. Mereka yang bangkit adalah mereka yang menjadikan kegagalan sebagai tempat belajar, bukan sebagai tempat menetap. Allah sering menutup satu pintu agar hambanya berhenti memaksa masuk ke jalan yang tidak ditakdirkan baginya. Apa yang kita anggap kegagalan bisa jadi adalah penyelamatan, sebab tidak semua yang kita kejar akan membawa kita lebih dekat kepada Allah. Dalam kegagalan, doa menjadi lebih jujur. Tidak lagi penuh tuntutan, tetapi penuh pengakuan kelemahan. Tidak lagi tentang ingin cepat berhasil, tetapi tentang ingin dikuatkan. Dan doa seperti inilah yang paling dekat dengan rahmat Allah. Jika hari ini engkau merasa gagal, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa hidupmu telah selesai. Bisa jadi Allah baru saja memulai bab terpenting dalam hidupmu. Bab di mana engkau belajar rendah hati, belajar sabar, dan belajar menyerahkan hasil sepenuhnya kepadanya. Rahasia waktu kegagalan adalah ini. Allah meruntuhkan bangunan lama agar dapat membangun fondasi yang lebih kuat. Dan siapa yang mau bertahan dalam proses ini akan bangkit bukan hanya sebagai orang yang berhasil, tetapi sebagai hamba yang lebih mengenal Tuhannya. Waktu kesendirian. Saat Allah berbicara ketika manusia pergi. Ada waktu dalam hidup ketika keramaian terasa melelahkan dan kesendirian datang tanpa diundang, bukan karena tidak ada orang, tetapi karena hati merasa tidak benar-benar dimengerti. Waktu kesendirian sering disalahpahami sebagai kesepian, padahal di dalamnya Allah menyimpan ruang percakapan yang sangat pribadi antara hamba dan Tuhannya. Allah sengaja menjauhkan manusia dari manusia lain, agar hati tidak bergantung berlebihan pada makhluk. Sebab selama sandaran masih pada manusia, jiwa akan selalu rapuh. Dalam kesendirian, Allah mengajarkan bahwa hanya Dia yang tidak pernah pergi, tidak pernah lelah mendengar, dan tidak pernah bosan menerima pengaduan. Banyak orang takut sendiri karena di dalam kesendirian, suara hati menjadi lebih keras. Penyesalan yang dulu teredam, luka yang belum sembuh, dan dosa yang belum diakui, semuanya muncul ke permukaan. Namun justru disitulah rahasia waktu sepi, Allah membuka pintu kejujuran agar jiwa bisa disembuhkan. Kesendirian mengajarkan manusia untuk duduk dengan dirinya sendiri. Tidak ada topeng,
tidak ada pencitraan, tidak ada tepuk tangan. Yang tersisa hanyalah hamba dengan segala kelemahan dan Tuhannya yang Maha Mengetahui. Di saat itulah doa menjadi sangat tulus, bukan karena ingin dilihat, tetapi karena benar-benar membutuhkan. Dalam sunyi, Allah sering menyentuh hati dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Bisa melalui ayat yang tiba-tiba terasa hidup, melalui ingatan masa lalu yang muncul sebagai peringatan, atau melalui rasa tenang yang datang tanpa sebab. Kesendirian bukan kehampaan, melainkan ruang turunnya ketenangan. Tidak semua orang yang sendiri sedang dihukum, ada yang justru sedang dipilih. Allah memilih kesendirian sebagai jalan pendewasaan bagi hamba-hamba tertentu agar mereka kuat tanpa bergantung, tenang tanpa validasi, dan teguh meski tidak ditemani. Namun ada pula yang menyia-nyiakan waktu kesendirian dengan keluhan dan pelarian. Mereka mengisi sepi dengan hal-hal yang justru menjauhkan dari Allah. Padahal jika kesendirian diisi dengan zikir dan refleksi, ia akan berubah menjadi waktu paling menyembuhkan dalam hidup. Allah berbicara di waktu sepi, bukan dengan suara tetapi dengan rasa. Ia mengajarkan makna sabar, menguatkan iman, dan menenangkan hati yang lelah. Banyak keputusan hidup paling bijak lahir dari malam-malam sunyi yang dipenuhi doa. Jika hari ini engkau merasa sendiri, jangan tergesa-gesa mencari pelarian. Duduklah sejenak, tarik napas, dan sadari bahwa Allah sedang sangat dekat. Bisa jadi kesendirian ini adalah undangan untuk kembali mengenal dirimu dan mengenal Tuhanmu dengan lebih jujur. Rahasia waktu kesendirian adalah ini. Ketika manusia menjauh, Allah mendekat. Dan siapa yang mau membuka hatinya di saat sunyi akan menemukan bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian. Waktu perubahan, saat Allah menggeser arah hidup perlahan. Tidak semua perubahan datang dengan kejutan besar. Sebagian hadir perlahan, nyaris tidak terasa. Kebiasaan mulai berubah, hati mulai gelisah terhadap hal-hal yang dulu terasa biasa, dan jiwa mulai mempertanyakan arah hidup. Inilah waktu perubahan, saat Allah sedang menggeser langkah seorang hamba menuju jalan yang lebih tepat menurutnya. Allah jarang mengubah hidup seseorang secara tiba-tiba tanpa sebab. Perubahan sering diawali dengan rasa tidak nyaman. Hati yang dulu tenang dalam rutinitas, kini merasa kosong. Apa yang dulu memuaskan, kini terasa hampa. Semua itu bukan tanda kehilangan arah, melainkan tanda bahwa Allah sedang memanggil untuk bergerak. Dalam waktu perubahan, Allah menumbuhkan keberanian untuk melepaskan kebiasaan lama, lingkungan yang tidak lagi sehat, dan impian yang ternyata menjauhkan darinya. Melepaskan bukan hal mudah, sebab manusia cenderung mencintai apa yang sudah ia kenal, meski itu menyakitkan. Perubahan juga menguji kesabaran. Tidak semua hasil terlihat cepat. Ada masa transisi yang penuh kebingungan, di mana masa lalu sudah ditinggalkan, tetapi masa depan belum jelas. Di fase ini, iman menjadi satu-satunya pegangan yang membuat langkah tetap berjalan meski pandangan masih kabur. Allah menggunakan waktu perubahan untuk menata ulang niat. Ia bertanya kepada hati, tanpa kata-kata, untuk siapa engkau hidup? Untuk siapa engkau melangkah? Pertanyaan ini tidak selalu terjawab dengan cepat, tetapi ia membentuk arah baru yang lebih jujur dan lebih lurus. Banyak orang takut berubah karena khawatir kehilangan kenyamanan. Padahal kenyamanan yang menjauhkan dari Allah adalah bahaya yang dibungkus kenikmatan. Rahasia waktu perubahan adalah menyelamatkan hamba sebelum ia terlalu jauh tersesat tanpa sadar. Perubahan yang Allah kehendaki tidak selalu membuat hidup lebih mudah, tetapi selalu membuat hidup lebih bermakna. Mungkin jalan menjadi lebih sempit, pilihan menjadi lebih terbatas, namun hati justru menjadi lebih tenang karena berjalan di jalur yang diridai. Dalam waktu ini Allah sering mengurangi hal-hal tertentu agar yang tersisa adalah esensi. Lingkaran pertemanan menyempit, ambisi dunia disederhanakan, dan fokus hidup diarahkan ulang. Bukan untuk membuat hidup sepi, tetapi agar jiwa tidak lagi tercerai-berai.
Jika hari ini engkau sedang berada dalam fase perubahan, jangan terburu-buru menolak. Jangan pula terlalu takut dengan ketidakpastian. Allah tidak pernah menggeser arah hidup tanpa tujuan. Setiap perubahan adalah undangan untuk naik ke tingkat kedewasaan iman yang baru. Rahasia waktu perubahan adalah ini. Allah tidak sedang mengambil sesuatu darimu, melainkan sedang mengantarkanmu kepada dirimu yang seharusnya, hamba yang lebih sadar, lebih tunduk, dan lebih dekat kepadanya. Waktu kejatuhan iman, saat Allah memanggil untuk kembali. Ada waktu dalam hidup ketika iman terasa menurun tanpa sebab yang jelas. Hati menjadi berat untuk beribadah, doa terasa kering dan zikir tidak lagi menghadirkan ketenangan seperti dulu. Waktu kejatuhan iman sering membuat seseorang merasa bersalah dan takut, seolah ia telah terlalu jauh untuk kembali. Namun Allah Maha mengetahui bahwa iman manusia tidak selalu berada di puncak. Ia naik dan turun, menguat dan melemah. Kejatuhan iman bukan bukti kebencian Allah, melainkan bagian dari perjalanan seorang hamba. Justru di saat iman terasa jauh, Allah sedang memberi kesempatan untuk kembali dengan cara yang lebih jujur. Seringkali iman jatuh karena hati terlalu lelah, terlalu banyak beban, terlalu banyak luka, dan terlalu lama menahan tanpa benar-benar bersandar kepada Allah. Di waktu ini, Allah tidak menuntut kesempurnaan, melainkan kejujuran. Ia ingin hambanya datang apa adanya, meski dalam keadaan rapuh. Kejatuhan iman juga menjadi cermin. Ia memperlihatkan apa yang selama ini kita jadikan sandaran. Ketika sandaran itu runtuh, iman ikut terguncang. Dari situlah Allah mengingatkan bahwa hanya Dia yang pantas menjadi tempat bergantung sepenuhnya. Ada bisikan yang mengatakan, "Kau sudah terlalu kotor untuk kembali." Itu bukan suara kebenaran, melainkan jebakan. Allah tidak pernah menutup pintu taubat selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Bahkan langkah kecil menujunya sudah cukup untuk membuat rahmat-Nya mendekat. Dalam waktu iman jatuh, Allah sering memanggil melalui cara yang halus. Bisa melalui nasihat yang tak sengaja terdengar, ayat yang tiba-tiba terasa menembus dada, atau rasa rindu kepada Allah yang muncul tanpa alasan. Panggilan itu lembut karena Allah tidak memaksa, Ia mengundang. Kembali kepada Allah tidak harus menunggu iman sempurna. Ia dimulai dari langkah kecil, salat yang dijaga meski belum khusyuk, istighfar meski hati masih berat, dan niat baik meski belum sepenuhnya kuat. Allah melihat usaha, bukan kesempurnaan. Banyak orang justru mengenal Allah lebih dalam setelah melewati masa iman yang jatuh. Mereka menjadi lebih rendah hati, lebih memahami kelemahan manusia, dan lebih menghargai hidayah. Kejatuhan menjadikan iman tidak lagi sombong, tetapi penuh syukur. Jika hari ini engkau merasa jauh dari Allah, jangan lari. Berhentilah sejenak dan akui kelemahanmu. Allah tidak menunggu alasan, Ia menunggu kepulangan. Tidak ada hamba yang terlalu rusak untuk disembuhkan oleh rahmat-Nya. Rahasia waktu kejatuhan iman adalah ini. Allah merendahkan hati agar ia kembali mengenal jalan pulang. Dan siapa yang kembali meski tertatih akan disambut dengan cinta yang jauh lebih luas dari dosanya. Waktu kedewasaan iman, ketenangan setelah perjalanan panjang. Ada waktu dalam hidup ketika hati tidak lagi gaduh seperti dulu. Bukan karena masalah telah hilang, tetapi karena iman telah belajar menerima. Inilah waktu kedewasaan iman, saat jiwa tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap apa yang datang dan pergi, karena ia telah mengenal siapa yang mengatur segalanya. Kedewasaan iman lahir dari perjalanan panjang yang penuh luka, jatuh bangun dan penantian. Ia tidak hadir tiba-tiba. Ia tumbuh dari doa yang pernah ditolak, dari harapan yang pernah runtuh, dan dari kesabaran yang dipelajari dengan air mata. Semua pengalaman itu dirajut Allah menjadi ketenangan yang tidak mudah diguncang. Di tahap ini seseorang tidak lagi sibuk bertanya mengapa, tetapi mulai bertanya apa yang Allah ajarkan. Pertanyaan berubah dari tuntutan menjadi pencarian makna. Hati tidak lagi memaksa keadaan, karena ia telah percaya bahwa
ketetapan Allah selalu lebih bijak daripada keinginan manusia. Kedewasaan iman membuat seseorang mampu bersyukur tanpa harus menunggu segalanya sempurna. Ia menemukan nikmat bahkan di tengah keterbatasan. Ia belajar bahwa cukup bukan tentang memiliki banyak, tetapi tentang merasa tenang dengan apa yang Allah tetapkan. Dalam fase ini, ibadah tidak lagi sekadar kewajiban, tetapi kebutuhan. Salat menjadi tempat pulang, doa menjadi tempat bersandar, dan Al-Quran menjadi teman perjalanan. Hubungan dengan Allah terasa lebih jujur, lebih dalam, dan lebih personal. Kedewasaan iman juga melahirkan sikap lembut terhadap sesama. Seseorang menjadi lebih sedikit menghakimi karena ia tahu betapa beratnya perjuangan manusia melawan dirinya sendiri. Ia lebih memilih mendoakan daripada mencela, lebih memilih memahami daripada menyalahkan. Di waktu ini, kehilangan tidak lagi menghancurkan, kegagalan tidak lagi mematikan harapan, dan penantian tidak lagi melelahkan. Semua diterima sebagai bagian dari rencana Allah yang sedang berjalan, bukan sebagai hukuman. Allah menghadiahkan ketenangan bukan karena hidup menjadi ringan, tetapi karena hati menjadi kuat. Badai tetap datang, tetapi iman tidak lagi mudah goyah. Kedewasaan iman adalah kemampuan untuk tetap tenang di tengah ketidakpastian. Jika hari ini engkau merasa lebih tenang dibandingkan dirimu yang dulu, itu bukan karena engkau hebat. Itu karena Allah telah menuntunmu melewati banyak waktu, mengajarkan banyak rahasia, dan menjaga hatimu agar tidak hancur di setiap ujian. Rahasia waktu kedewasaan iman adalah ini. Ketenangan adalah hadiah bagi mereka yang bertahan, bukan bagi mereka yang tidak pernah diuji. Dan hati yang tenang adalah tanda bahwa Allah sedang ridha mendekat. Waktu kembali, saat segala rahasia menemukan makna. Pada akhirnya, setiap waktu akan membawa kita pada satu titik yang sama. Kembali kepada Allah, kembali kepada hakikat diri sebagai hamba, dan kembali kepada kesadaran bahwa hidup bukan tentang seberapa jauh kita melangkah, tetapi tentang kemana arah langkah itu tertuju. Semua waktu yang telah berlalu bukanlah sia-sia, melainkan rangkaian rahasia yang perlahan membuka maknanya. Waktu menunggu mengajarkan sabar, waktu kehilangan mengajarkan ikhlas, waktu bahagia mengajarkan syukur, dan waktu gagal mengajarkan tawakal. Tidak ada satupun waktu yang berdiri sendiri. Semuanya saling terhubung, membentuk jiwa yang utuh, yang siap memahami takdir bukan sebagai beban tetapi sebagai amanah. Manusia sering ingin melompat ke akhir cerita tanpa melewati proses. Padahal Allah menulis hidup bukan untuk dibaca cepat, tetapi untuk dihayati. Setiap bab memiliki pelajaran, dan setiap jeda memiliki hikmah. Rahasia waktu terletak pada kesediaan kita untuk menjalaninya dengan iman, bukan dengan keluhan. Di waktu kembali, seseorang tidak lagi sibuk mengingat apa yang hilang, tetapi mensyukuri apa yang telah membentuknya. Luka tidak lagi dipandang sebagai musuh, melainkan sebagai saksi bahwa ia pernah bertahan. Air mata tidak lagi dianggap kelemahan, tetapi bukti bahwa hati masih hidup. Allah tidak pernah terburu-buru dalam menuntun hambanya. Ia memberi waktu agar manusia belajar, jatuh, bangkit, dan mengenal dirinya sendiri. Sebab siapa yang mengenal dirinya dengan jujur, akan mengenal Tuhannya dengan lebih dalam. Di titik ini, hidup terasa lebih sederhana. Tidak banyak tuntutan, tidak banyak pembuktian. Yang ada hanyalah keinginan untuk tetap berada di jalan yang lurus, meski pelan. Seseorang tidak lagi mengejar dunia dengan gelisah, karena ia tahu dunia tidak pernah menjadi tujuan akhir. Waktu kembali juga mengajarkan kesiapan. Kesiapan untuk kehilangan lagi, gagal lagi, menunggu lagi, bahkan jatuh lagi. Namun kini dengan hati yang berbeda, hati yang tahu bahwa setiap kejadian telah Allah ukur dengan penuh cinta dan keadilan. Ketika ajal kelak datang, tidak ada yang dibawa kecuali apa yang telah kita tanam dalam waktu. Bukan harta, bukan nama, bukan pujian manusia, tetapi iman, amal, dan ketulusan. Maka beruntunglah mereka yang memaknai waktu sebagai ladang, bukan sekadar lintasan.
Jika hari ini engkau membaca ini, berarti engkau masih diberi waktu. Dan selama waktu masih ada, pintu untuk memperbaiki niat, memperhalus akhlak, dan memperdalam hubungan dengan Allah masih terbuka lebar. Jangan tunggu sempurna untuk kembali. Kembalilah agar disempurnakan. Rahasia terbesar waktu adalah ini. Ia tidak pernah kembali, tetapi ia selalu mengantarkan. Mengantarkan siapapun yang mau belajar, bersabar, dan berserah menuju pertemuan dengan Allah dalam keadaan hati yang tenang. Dan itulah akhir yang paling indah dari seluruh perjalanan waktu. Setelah seluruh waktu ini kita lalui bersama, satu demi satu rahasia mulai terlihat, bahwa hidup tidak pernah berjalan tanpa arah, meski sering terasa tidak adil dan melelahkan. Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya sendirian di dalam waktu. Setiap fase yang pernah kita keluhkan ternyata memiliki perannya sendiri. Menunggu melatih sabar, kehilangan melatih ikhlas, bahagia melatih syukur, dan jatuh melatih tawakal. Semua itu membentuk jiwa yang tidak rapuh oleh perubahan. Kita belajar bahwa iman bukan tentang selalu kuat, tetapi tentang selalu kembali. Bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang tidak menetap terlalu lama di bawah. Waktu mengajarkan bahwa Allah tidak bekerja sesuai jadwal manusia. Dia bekerja sesuai hikmah, dan hikmah tidak selalu bisa dipahami sekarang, tetapi selalu bisa dipercaya. Jika hari ini hidupmu masih belum seperti yang kau harapkan, itu bukan tanda kegagalan. Bisa jadi Allah sedang menjaga hatimu agar tidak rusak oleh apa yang belum siap kau terima. Tidak ada doa yang hilang, tidak ada air mata yang sia-sia, dan tidak ada kesabaran yang terbuang. Semua tercatat, semua diperhitungkan, dan semua akan kembali kepada kita dalam bentuk yang paling baik menurut Allah. Waktu akan terus berjalan, dengan atau tanpa keluhan kita. Namun pilihan ada pada kita, menjalani waktu dengan hati yang memberontak, atau dengan hati yang berserah. Ketika kelak kita menoleh ke belakang, semoga kita tidak hanya melihat luka, tetapi juga melihat betapa Allah setia menuntun di setiap langkah, meski kita sering lupa untuk bersyukur. Dan semoga, apapun waktu yang sedang engkau jalani saat ini, engkau tidak lagi merasa sendirian. Karena Allah selalu hadir, bahkan di waktu yang paling sunyi sekalipun. Inilah akhir dari narasi ini, namun bukan akhir dari perjalananmu. Karena selama waktu masih Allah beri, selalu ada kesempatan untuk kembali, memperbaiki, dan mendekat dengan hati yang lebih tenang. Sebagai doa penutup, Ya Allah, kami titipkan seluruh waktu hidup kami di dalam penjagaan-Mu. Waktu menunggu kami jadikan sabar, waktu kehilangan kami jadikan ikhlas, waktu bahagia kami jadikan syukur, waktu jatuh kami jadikan jalan untuk kembali. Ya Allah, jika hari ini kami lelah, kuatkanlah. Jika hari ini kami jauh, dekatkanlah. Jika hari ini kami tersesat dalam waktu, tuntunlah kami dengan cahaya-Mu. Jadikan sisa umur kami waktu yang Engkau ridai, dan akhiri hidup kami dalam keadaan hati yang tenang, bertemu denganmu tanpa penyesalan. Amin ya Rabbal Alamin. Jika narasi ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada mereka yang mungkin sedang lelah menjalani waktunya. Jangan lupa subscribe agar kita bisa terus berjalan bersama, merenungi hidup, menenangkan jiwa, dan belajar melihat waktu sebagaimana Allah mengajarkannya. Tulis di kolom komentar, aku sedang berada di waktu apa hari ini. Semoga Allah menenangkan langkah kita semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.